apakah baik-baik saja? Semoga lancar sampai nanti jam 6 sore waktu kita berbuka ya. Jadi selama nanti belajar dan berbagi di webinar ini, Bapak dan Ibu diharapkan tetap terus bersemangat untuk berbagi pengetahuan dan menggali inovasi-inovasi baru bersama fasilitator kami pada siang hari ini yang merupakan salah satu guru binar ambasador yaitu Ibu Yuwita Rianawati. Selamat siang Ibu Yuwita. Selamat siang Bu Gina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Yuwita? Alhamdulillah Bu Gina, Sehat sehat. ya Bu ya? Oke, baik. Nah, di sini sudah ada hampir 80 orang teman-teman guru yang siap belajar dan berbagi bersama Ibu Yuwita mengenai bagaimana caranya menggunakan kelas poin dalam PowerPoint sehingga pembelajarannya lebih interaktif. Nah, Bapak dan Ibu, saya percaya Bapak dan Ibu sekarang masih dalam masa pembelajaran PJJ, di mana kita sebagai guru dituntut untuk selalu kreatif dan berinovasi dalam memberikan metode maupun um, media-media pembelajaran supaya anak-anak kita tetap terus bersemangat walaupun pembelajarannya tidak dalam mode tatap muka. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, Bapak dan Ibu, saya akan persilakan Ibu Yuwita untuk memulai sesinya pada siang hari ini. Nanti Bapak dan Ibu setelah mengikuti kelas setelah mengikuti webinar ya Ibu Yuwita, jangan lupa untuk lanjut daftar ke kelasnya Bu Yuwita di gurubinar.id untuk menggali lebih dalam lagi tentang materi yang disampaikan pada webinar siang hari ini. Kepada Ibu Yuwita kami persilakan. Baik Ibu Gina, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah. Ya. Baik Bu Gina, nanti saya diberi waktu kira-kira berapa menit ke depan, jika boleh tahu? Baik Bu, kita akan selesai di pukul 3.30. Jadi, Ya. nanti fleksibel saja bagaimana Ibu, membagi waktunya. Jika memang ingin ada alokasi waktu, misalnya 10 menit terakhir untuk tanya jawab dengan peserta yang ikut webinar, bisa dialokasikan, seperti itu. Tapi misalnya tanya jawab yang ingin lebih panjang juga boleh, Bu Yuwita. Terima Seperti kasih itu. Bu. Terima Iya, kasih. sama-sama Bu Yuwita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Gina, mohon sebelumnya monitor suara saya terlihat kedengaran jelas? Jelas Bu Yuwita, sangat Baik, jelas suaranya. terima kasih. Selamat siang semuanya, Guru Binar. Salam sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia, sehat, dan nyaman. Oke, Guru Binar, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Ibu Gina, mohon dibantu apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah terlihat Ibu. Baik, terima kasih. Tinggal di klik present aja untuk full screen. Baik. Sebelumnya saya mohon Bapak Ibu untuk join di kelas poin. Bapak A, boleh saya dibantu untuk share link dari kelas poin yang kemarin saya sudah share ke Bapak A untuk di share ke link chatnya, ke chat room. Sudah Bu. Baik, terima kasih. Guru Binar, sudah terlihat di chat room ada link. Sebelumnya Ibu Guru Binar mohon untuk masuk terlebih dahulu di kelas poin APP. Jika sudah, mohon untuk masukkan kelas kode. Mungkin bisa dibantu Bapak Al untuk kode kelasnya adalah yang di pojok kanan atas 93359. Ada di pojok kanan atas share screen saya. Baik. 93359. Baik. Saya beri kesempatan kepada 25 partisipan saja ya untuk hari ini. Baru 5 yang join. Oke, 93359. Masukkan kode kelasnya, kemudian masukkan nama Bapak Ibu Guru Binar semuanya. Sebelum saya menyapa Bapak Ibu, mari kita masuk dulu ke kelas poinnya. Baik, kita tunggu sampai 25 partisipan.
25 pertama yang bisa berkomunikasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Baik, 19, 21, 23, kurang 2 lagi. Baik. Bapak Ibu sudah 23 yang join. Saya akan buka pemaparan saya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan oleh Guru Binas yaitu untuk memaparkan satu materi atau yang menjadi kelas saya yang sekarang saya launching, yaitu tentang pembelajaran interaktif dengan menggunakan kelas point dalam PowerPoint. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Yuwita Rianawati, saya sekarang sebagai Guru Binar Ambassador. Nah, kemudian Bapak Ibu, nama saya Yuwita Rianawati, kemudian saya pendidikan akhir adalah Magister Pendidikan MIPA. Nanti jika waktu mengikuti kelas saya atau mau sharing tentang pembelajaran interaktif, boleh WA saya, kemudian boleh juga email saya. Seperti itu. Ini adalah profil saya. Baik, kemudian Bapak Ibu Guru Binar, sebelumnya kita tidak akan bisa nyaman atau tidak bisa akan merasa bahagia jika kita tidak saling mengenal jika dalam suatu komunitas atau suatu pembelajaran. Maka Bapak Ibu mohon bantuannya untuk menuliskan nama Bapak Ibu semuanya, kemudian instansi, kemudian hobi. Silahkan Bapak Ibu. Saya tunggu sampai 25 partisipan. Silakan menulis. Oke. Silakan join. Baik, ada Ibu Ayu Arianti dari SD Cicinde Utara. Di mana ya Cicinde? Nanti saya coba tanya. Aduh, hobinya melamun. Aduh Bapak, melamun atau cari wangsit ya ini ya? Oke, ada dari Esmeralda. Saya coba dulu. Dari Guadalupe Senior High School. Dari luar negeri atau dari dalam negeri ya ini ya? Baik, nanti kita coba tanya dulu Ibu Esmeralda. Saya jadi penasaran nih. Ada Ibu Emma dari TK Dharma Wanita Manis Rejo Madiun. Oh, Ibu Madiun, saya dari Ngawi, Ibu. Kita tetangga. Hobinya membaca. Kemudian ada Ibu Nurlita Zul dari SMA 1 Karawang. Hobinya membaca. Pasti ya, guru paling banyak hobinya adalah membaca. Baik, kemudian dari Ibu Rukmini, SMP 2 Teluk Jambe. Ibu Rukmini hobinya apa nih? Masih belum ada hobinya. Kemudian Ibu Ervina dari SD Negeri 040461 Brastagi, Sumatera Utara. Hobinya makan. Sama Ibu Ervina, sama dengan saya. Nanti coba kita bicara, ngobrol-ngobrol nih. Hobinya makan. Kemudian Bapak Putu Agus Suartama ya ini ya, dari SDN Dukuh Karya, hobi olahraga. Good Pak, good hobi, pasti sehat nih, insya Allah. Kemudian dari Ibu Nur Lailatul Badriah, SPD, dari SMA Tulakan Pacitan. Oh dekat nih ya, dekat kampung halaman saya. Hobi menyanyi. Kemudian dari Ibu Gita SMK Bakti Nusantara, hobi main sama anak. Salam kenal Bu Gita, ini teman PPG saya nih. Kemudian Ibu Bapak Latif Anto Nugroho dari SMP N1 Purwasari. Purwasari mana ini Bapak ya? Bojonegoro atau di mana nih? Nanti kita boleh sharing. Hobi nonton film. Waduh, filmnya film apa ini Bapak? Kemudian dari Bapak Rudi Paskah Sianturi dari SMA Negeri 32, hobi jalan-jalan.
Pasti ini pengalamannya banyak banget nih, bisa cerita-cerita nih ya nantinya ya. Kemudian dari Bapak ISPD dari SMK Iptek Al-Ihwan, hobi mengajar dan mengaji. Alhamdulillah, Masya Allah Pak ya, banyak berkahnya ya Pak ya. Kemudian dari Bapak Muhammad Tolik, SMK Aniyah, hobinya ngebasin. Apa itu ngebasin ya? Habis ini kalau sudah 25, kita coba interaktif dengan Bapak Ibu semuanya. Kemudian dari Bapak atau Ibu nih, Mardiana, SDI Panyeroan, Kabupaten Goa, hobi berlibur. Kemudian ada lagi dari Ibu Dewi Murgiastuti, SMA 1 Karawang, hobinya membaca. Bagus banget nih hobinya membaca ya. Kemudian ada Ibu Siti Noryani, SMP 2 Pangkalan, hobi nonton drakor. Sama Bu, nanti seri apa yang belum ditonton, kita sama-sama nonton ya Bu. Kemudian ada Ibu Cucu Risa, Ibu Haji, dari SMA 1 Karawang, kuliner. Baik, nanti kita makan bareng ya Bu ya, bukber ya. Ayo 2 lagi, mangga Bapak Ibu yang belum nulis, silakan. Di sini kita interaktif. Saya pengen tahu nih hobi dan asalnya Bapak Ibu yang sangat menarik ya. Nanti boleh di mute, unmute untuk speakernya. Baik, saya sudah selesai aja ya. Saya close submission-nya. Oke. Nah, di sini ada, saya pengen tahu Ibu Esmeralda dari Guadalupe Senior High School. Boleh di-unmute Ibu, saya pengen berkenalan langsung dengan Ibu, jika berkenan. Iya, selamat siang, Bu. Selamat siang, saya penasaran nih Bu, kira-kira sekolahnya di mana ya Bu ya? Guadalupe Senior High School, terus terang saya baru dengar gitu Bu, terus kemudian di mana letaknya di mana pengalamannya Ibu? Boleh saya berkenalan? Sekolahnya ya, oke, sekolahnya ada di Cirende, Bu, di Oh, Jakarta. Masuknya sih Tangsel sih, Bu, tapi secara proksi mungkin lebih dekat ke Jakarta Selatan. oh gitu. Itu SMA IT apa boarding school atau international school saja atau seperti apa Bu SMA-nya? Sebenarnya ini bisa disebut sekolahnya SPK, Bu, Satuan Pendidikan. Jadi dia apa ya, dia tidak 100% mengadaptasi kurikulum nasional, jadi ada kurikulum internasionalnya juga gitu. Oh, bagus ya berarti ya. Jadi dia combine ya di antara kurikulum Diknas dengan kurikulum internasional gitu ya Bu ya. Ya, betul, Bu. Hobinya membaca. Jika boleh tahu mengajar di kelas berapa Bu? Mata pelajaran apa? Saya mengajar SMP, kebetulan saya Ya, mengajar bahasa Inggris, Bu. bahasa Inggris. Keren Bu. Salam kenal ya Bu Esmeralda. Iya, salam kenal juga Bu Yuita. Oke, terima kasih. Baik, Ya. saya 2 lagi deh. Bapak Rudiana, ini dari mana nih? Hobinya melamun. Saya pengen tahu apa yang sering dilamunin oleh Bapak Rudiana nih kira-kira. Boleh di-unmute Bapak Rudiana? Halo Bapak Rudiana, apakah masih standby? Halo, Halo Bapak Rudiana, dari mana Bapak? saya dari SMA Negeri 1 Ciampel, Karawang, Ibu. Baik Bapak, teman sendiri ternyata. Baik, pantas ini sembunyikan ya Pak instansinya supaya nggak ketahuan ini kalau teman sendiri. Oke Bapak, Supaya saya ditanya juga sama Ibu Yuwita. baik kalau ketahuan teman sendiri akan saya tanya langsung aja Pak ya, nggak usah lewat sini. Baik Iya, Bapak, ini hobinya melamun apa ini Pak? Melamun cari wangsit atau gimana nih? sebenarnya bukan melamun dalam arti denotasi ya, Bu, ya. Ya, Saya lebih lebih senang, melakukan intrapersonal dengan diri saya sendiri. Eee, Seperti itu, Bu Yuwita. Bukan melamun yang gimana-gimana, tapi saya senang melakukan hal-hal yang memang
intrapersonal terhadap diri saya sendiri, Oh, gitu. intrapersonal. Contohnya apa Pak? Kira-kira Pak? Contohnya misalkan, ini terlalu berat mungkin ya, ya apakah saya sudah berkembang, secara, emosi, ke depan saya mau seperti apa dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu saja Bu Yuta yang untuk pengembangan diri saya. Jadi ada introspeksi juga ya Pak ya, untuk Betul, improve diri. Bagus dong Pak, itu berarti melamun betul. dalam konteks Selain itu saya juga positif hobi ya. masak Bu Yuwita. Ya, saya sering lihat ya, tapi belum pernah ngerasain masaknya ya Pak ya, nanti dibawa di kantor PBG. Baik, Baik, terima kasih Pak Rudiana atas ya. atensinya. Baik, kita satu lagi ya Bapak Ibu, kira-kira mana nih ya? Oke, saya lihat. Nah, ini saya tadi penasaran, genre apa itu nonton filmnya? Kepada Bapak atau Ibu Latif ya, Bapak Latif mungkin ya, Bapak Latif Anto Nugroho. Boleh silakan, mangga di unmute Pak, boleh berinteraksi langsung jika Bapak berkenan. Halo, dengan Bapak Latif, apakah masih ada Bapak Latif? Boleh silakan untuk langsung berbicara. Saya penasaran nih, kira-kira nonton filmnya apa nih genrenya? Karena kadang genre itu bisa terlihat, kita tuh ternyata prefer ke situ. Jadi kayak ada sedikit connection dengan kepribadian gitu. Apa Bapak Latif masih ada? Kalau Bu Gina kira-kira apa Bu? Suka nonton film apa ini Ibu? Halo Ibu Gina? Ya Bu Yuita. Kira-kira Bu Gina nih suka nonton film apa ini? Saya kan tadi nanya. Kalau saya, yang jelas saya nggak suka horor dan thriller, nggak suka Bu. Jadi yang lainnya saya tonton kecuali thriller sama horor karena takut ya Bu ya. Soalnya kan kalau abis nonton tuh kadang kita suka masih kebayang. Nah itu tuh bagian itu malah saya. Jadi saya sangat menghindari nonton thriller dan horor. Tapi yang Baik, lainnya tonton. berarti suka yang enjoy aja ya, nggak terlalu berat dan nggak traumatis ya Bu ya? Iya betul. Baik, oke, terima kasih. Sama-sama Baik, Bu. baik Ibu. Oke, untuk perkenalan saya rasa cukup dulu. Boleh sih yang lain sih di chat, mungkin bisa perkenalan. Saya coba selanjutnya adalah saya pengen tahu nih, bagaimana perasaan Bapak Ibu guru binar saat ini ketika mengikuti kelas ini. Saya coba polling ya Bapak Ibu guru binar ya. Oke. Nah, silakan mengisi Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? A, berarti bersemangat ya. Kalau A itu bersemangat. Kemudian kalau B itu happy, kalau C itu galau. Waduh, ada yang galau nih. Happy ada. Oke, yang bersemangat. Yang galau juga ada ya, siang-siang ya. Sedih nih, kira-kira apa ini sedihnya? Ibu Sulistiarini A, Ibu Lucia A, baik. Ibu Yuliana A, semuanya bersemangat ya. Ibu Rukmini A, baik. Semuanya pada bersemangat nih. Berarti masih ada girohnya untuk belajar. Baik. Kemudian Ibu Siti Nur Samsi A, Ibu Ayu Arianti A, kemudian Bapak Iwayan A juga. Bapak Darniati atau Ibu Darniati A, Ibu Siti Nusilhah A. Wow, walaupun kita mendekati waktu buka, biasanya lemes, kemudian galau, masih bersemangat untuk mencari ilmu buat anak-anak kita. Oke, Bu Erna A. Oke, kemudian Pak Gede, Koko A juga. Oke. Kemudian Ibu Susi Wardayani A juga. Ibu Ani A dong. Oh, keren Ibu Ani. Oke. Semangatnya tinggi Ibu Ani. Ini panutan Ibu Ani. Baik.
Dari quick poll-nya juga 57% berarti semuanya bersemangat ya, alhamdulillah. Yang happy tapi biasa aja 29% dari 4 orang. Kemudian yang galau 2. Baik. Dari Ibu Dewi Murgestuti A juga. Baik. Kemudian siapa lagi nih? Saya coba baca dari chatnya. Oke, sudah 14. Coba yang quick poll silahkan lagi. Saya tunggu sampai 20. Bapak Andri Saputra A juga. Ibu Evi Siti Rahmah A juga. Bapak admin guru binar A juga. Bersemangat juga ya Pak ya. Bapak atau Ibu ini. Kemudian ini yang di quick poll Ibu Emma Romawati A juga. Saya malah pengen tahu videonya kalau pada bersemangat seperti apa ini ya. Ibu Yuyun Komalasari dari SMA 2 Klari A juga. Oke, keren nih. Semuanya pada punya giroh yang tinggi untuk belajar. Semua pengen beribadah nih. Dari Ibu Zemi A juga. Oke, keren Ibu. Dari Bapak Lukman Hakim A juga. Ibu Prakti A juga. Saya semakin bersemangat nih membacanya ya, karena semuanya A semua gitu. Kemudian dari Ibu Widati, Ibu Manajer A juga nih, Ibu Manajer saya. Oke, keren. Oke, yang dari quick poll silahkan isi lagi. Kenapa mandek yang dari quick poll? Silahkan. Ibu Dian Ekawati SMA 6 Karawang. A juga. Baik. Ibu Siti Mutmainah. A juga. Semuanya bersemangat. Saya jadinya hari ini ikut bersemangat ya. Ibu Bapak Harmadi dari SMP 2. A juga. Berarti pada sudah siap untuk berpikir, sudah siap untuk memberikan sesuatu yang bagus buat anak-anak kita nanti. Oke, keren. Masya Allah, bagus. Baik. Oke. Sudah ya, saya close ininya. Cuma saya pengen lihat siapa yang lagi galau ya ini ya. Oh, Ibu Siti Nuryani sama Ibu Nur Lailatul Badriah. Ini kayaknya lagi galau nih. Oke, nanti kita tanya ya. Coba Ibu Siti Nuryani, mangga di unmute, kira-kira galau kenapa ini? Halo Bu, iya. Iya, kenapa galau Bu Siti? Galaunya mau lebaran tapi belum ada tanda hilal. Hilal apa ini Bu? Hilal apa? Libur atau apa ini? Something else? Atau mau pulang ke Subang nih? Hilal kapal Bu, Oh, pasangan. oh, semoga mendapat ya. Insya Allah seperti itu. Amin. Baik, terima kasih Ibu Siti Nur atas atensinya. Baik, alhamdulillah tadi dari hasil poolingnya Bapak Ibu semuanya mayoritas ini ya, mayoritas itu keadaan semangat untuk bisa berpikir ke depan gimana caranya kita bisa memberikan yang terbaik buat siswa-siswa kita, seperti itu. Keren. Hebat semuanya buat guru-guru Binar Indonesia. Baik, selanjutnya saya pengen tahu nih, selama ini kan kita melakukan PJJ atau pembelajaran daring. Kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran daring kemarin? Boleh tulis di chat room, boleh tulis di yang ada di linknya. Mangga. Link dari Classpoint. Saya tunggu. Kira-kira tantangan apa sih yang dihadapi dalam pembelajaran daring kemarin? Mangga Bapak Ibu. Sulit dalam menyiapkan media pembelajaran. Baik. Sinyal. Oh ya, mungkin pengaruh sinyal. Anak dan ortu ngeluh kuota. Pasti itu ya, klasik ya. Di chatroom, siswa kurang aktif dalam respon. Ada beberapa siswa, para siswa kurang bersemangat. Kuota dan sinyal. Masih banyak siswa yang belum mampu IT. Ya, pasti itu ya. Mati lampu. HP tidak ada. Habis kuota. Siswa masa bodoh. Berarti cuek ya.
Siswa kurang aktif, boleh, baik. Kemudian tantangannya membuat media pembelajaran yang menarik. Kurang pendampingan ortu dalam pembelajaran. Baik. Harus memanfaatkan IT, baik. Siswa banyak yang tidak mengerjakan tugas, ya Bapak Ibu ya, kita harus mengejar-ngejar ya. Jadi yang belajar sabar tuh kita juga. Peserta didik kurang aktif dan ortunya sibuk, ya. Semua untuk pembelajaran daring, hambatannya seperti itu. Kuota, sinyal, orang tua, gaptek katanya Bapak siapa tadi yang barusan ya. Kemudian sinyal kurang mendukung dan siswa malas belajar PJJ. Baik. Saya baca yang di kuotanya juga, tugas dikerjakan ortu. Mungkin ortunya pengen ikut belajar lagi nih, Bu. Awalnya bersemangat, kesini-sininya acu tak acu dari Mr. Insinyur Fatur. Juga Bapak Adiat orang tua kadang cuek jika belajar daring. Baik. Oke, di sini juga banyak ini. Oke. Siswa banyak tidak punya HP, siswa malas buat tugas. Berarti mayoritas semua sektor ya, tantangan yang kita hadapi ya, ada di ortu, ada di siswa, ada di media pembelajaran, ada di sarana seperti kota, handphone. Kemudian anak-anak malah berlibur entah kemana. Oke, siswa kurang respon. Baik. Baik. Siswa dan ortu mulai merasa jenuh pembelajaran daring. Iya, Bapak Ibu ya, kita tidak bisa memungkiri. Jadi kita sebagai guru harus selalu inovatif terus. Mencari sesuatu yang beda. Besoknya beda lagi, besoknya beda lagi. Seperti itu. Jadi guru dituntut untuk terbuka ya mindsetnya, kemudian juga selalu berinovasi. Rambutnya cat kuning dan kukunya panjang. Maksudnya apa ya ini? Berarti anak-anak sekarang karakternya ya, yang kita tidak bisa mengambil 100% ya, memantau. Bapak Dedi, banyak peserta didik yang tidak memiliki HP karena kondisi ortu. Banyak yang di PHK. Oke. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya, kendala-kendala. Hampir semua kita mengalami tantangan ya dalam pembelajaran daring kemarin. Baik. Anak mulai bosan untuk mengerjakan tugas karena lebih banyak megang HP tanpa pengawasan orang tua. Iya, nanti bisa-bisa masuk-masuk jadi gamer ya, gitu. Nah, gimana seorang guru bisa mengarahkan anak yang notabene udah mau menjurus ke gamer supaya bisa masuk gamersnya ke pembelajaran. Seperti itu. Oke, kuota anak tidak mengerjakan tugas. Karena kuota dan anak tidak mengerjakan tugas. Baik, di sini juga siswa telat hadir, ya harus dibangunin ya, seperti itu. Kurang motivasi dari orang tua, ya karena orang tua merasa cuek mungkin ya. Guru capek banget ngajar sepanjang hari, 24 jam. Kalau daring kita harus standby 24 jam. Seperti helpdesk atau call center ya Bapak Ibu guru binar ya, seperti ada yang orang tua nanyain mungkin jam 11 malam, mungkin jam 10 malam, seperti itu ya. Kita bekerja seperti call center juga ya, yang 24 jam. Kemudian, oke, tidak ada lagi yang di chat through. Baik, saya bacakan yang di sharing. Di sini ada kuota dalam handphone, siswa cuek, siswa kurang atentif. Nah, ini nih yang perlu kita gimana berinovasi guru supaya dia atensinya lebih kita lebih maksimal ya, seperti itu. Baik, ternyata sebagian besar adalah banyak mengalami tantangan ya selama pembelajaran daring kemarin. Di sini ada juga menyiapkan media pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, ada menyiapkan media pembelajaran. Anak dan ortu ngeluh kuota, ya, hampir maksimal ke kuota ya. Oke, baik. Yang di chat room sudah nggak ada. Baik, saya close. Nah,
Dari sini kita bisa lihat ternyata banyak Bapak Ibu guru binar selama pembelajaran daring kemarin ya yang sudah kita lakukan, banyak sekali mengalami tantangan ya, mengalami tantangan dan kita harus berinovasi terus, kemudian kita harus standby terus 24 jam untuk membimbing anak-anak kita, kemudian kita harus merasa kita yang butuh, bukan anak-anak kita yang butuh. Tadi ada juga dari semua sektor mengalami tantangan ya, dari guru mengalami tantangannya itu dari berbagai sektor, sektor sarana, sektor support pendukung orang tua, kemudian sektor dari objeknya yaitu peserta didik, kemudian sektor dari apa yang harus kita berikan seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita menuju slide yang selanjutnya. Nah, dari tantangan-tantangan yang Bapak Ibu guru binar hadapi ini, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Boleh saya diizinkan untuk lebih tahu sedikit? Saya coba. Silahkan menulis. Nah, apa yang sudah Anda lakukan, apa yang sudah Bapak Ibu guru binar lakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan kemarin? Otomatis kan saya yakin nih Bapak Ibu guru binar selama ada tantangan itu tidak menyerah. Karena kita sebagai guru selalu berpikir untuk kebaikan pembelajaran kita, untuk kebaikan peserta didik kita. Silakan Bapak Ibu guru, silakan join. Oke, belajar datang ke rumah siswa. Salut, saya beri aplaus. Melakukan home visit, sebagian besar adalah melakukan home visit. Saya beri aplaus buat yang melakukan home visit. Sudah tenaga, waktu, finansial, kalau home visit ya. Bapak Ibu silahkan ke kelas point juga. Oke, pemanggilan siswa, bagus. Melakukan home visit, oke. Yang dari chatroom, home visit, banyak ya. Door to door, kayak sales aja ya, door to door. Belajar dengan bermain, good idea. Memanggil siswa, melakukan home visit. Penjadwalan siswa hadir ke madrasah, baik. Sekali belajar luring berkelompok, berarti blended ya Bapak Ibu. Mengulang memberikan tugas, home visit, ngantar tugas. Wow, all in servisnya berarti. Link kelas poinnya mohon di-sharing, mohon bantuannya Bapak A untuk men-sharing. Kemudian Ibu Dewi selalu memberi motivasi atau semangat kepada siswa. Ibu Ervina datang ke sekolah dengan mengadakan pembelajaran luring. Berarti blended ya, kita melakukan blended, luring, daring, seperti itu. Oke, memberikan arahan, nasihat, berarti kita memberikan support ke selain ke kognitifnya juga ke psikolognya ya Bapak Ibu. Pemanggilan orang tua dan memberikan motivasi, baik. Silakan lagi melakukan home visit, baik. Yang kurang memahami materi, home visit lagi. Sebagian besar adalah home visit. Kadang saya langsung ke rumah siswa masing-masing. Salut. Salut kepada Bapak Ibu guru binar yang benar-benar secara tenaga, secara pikiran, secara finansial, waktu, sudah memberikan semuanya kepada peserta didik kita. Menelpon, langsung menanyakan masalahnya. Good. Sekali tatap muka, blended ya Bu Catur ya, berarti ya, yang sudah dilakukan, baik. Kemudian membuat grup WA Walas dan orang tua. Oke, baik. Jadi ada komunikasi antara orang tua dengan gurunya supaya nanti ada support ya yang lebih ke siswa. Oke. Silakan join lagi untuk menulis di kelas point. Beberapa kali siswa di video call untuk menjelaskan. Baik. Di video call untuk menjelaskan.
Mencat secara pribadi, berarti konsul pribadi ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita jadi psikolog juga ya, kesini-sininya ya. Oke. Baik. Saya tutup. Terima kasih. Berarti sebagian besar adalah melakukan home visit, kemudian melakukan blended, kemudian melakukan pendampingan dan melakukan komunikasi dengan orang tua. Alhamdulillah berarti sudah sebagian besar sudah bisa menghandle ya tantangan-tantangan yang terjadi di pembelajaran daring tersebut. Baik, dari yang Bapak sudah lakukan itu atau Bapak Ibu guru binar yang sudah lakukan itu, bagaimana hasilnya? Atau lebih baikkah? Samakah? Atau malah semakin menurun anak-anaknya? Bolehkah saya tahu Bapak Ibu sebelum kita ke materinya? Saya ingin berinteraksi. Silakan Bapak Ibu. Apa hasilnya yang sudah dilakukan Bapak Ibu? Apa hasilnya? Orang tua sangat mendukung dari Bapak Ahmad. Bapak Rudiana, nihil. Tetap semangat Pak. Kemudian Ibu Rukmini, ada perubahan menjadi lebih baik dan lebih rajin. Good job. Berarti progresnya sudah ada ya. Kemudian siswa bersemangat. Pak Wayan, keren. Berarti motivator yang bagus nih. Menjadi semangat ya. Baik. Siswa lebih aktif. Keren, Ibu Dewi ya. Nanti saya coba pengen satu saja. Banyak ke Bapak Ibu guru binar. Ceritanya dari tantangan yang terjadi, kemudian apa yang dilakukan, kemudian apa hasilnya. Pengen satu saja. Oke, kemudian masih ada saja siswa yang tidak aktif dengan berbagai alasan, akan tapi mencapai 60% siswa telah aktif. Berarti sudah ada progresnya Ibu Evina ya, dari apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi tantangan itu ya Ibu. Berarti kita tetap bersemangat Ibu, tetap bersemangat. Insya Allah dari 60% bisa jadi 80%, bisa menjadi 90%, dan nanti bisa 100%. Tetap kita ada ada semangat ya buat nanti bisa. Ibu Catur Sri Wulandari, sebagian besar anak kembali bersemangat. Bagus. Karena Ibu Catur tadi melakukan blended ya, melakukan pembelajaran luring juga tadi ya. Oke. Ada lagi mungkin? Baik. Saya mungkin close saja ya. Saya akan, ada dari Ibu Darmiati. Bapak Seno juga 60% anak mau belajar setelah dibimbing dan didampingi, setelah ada home visit ya. Baik. Baik, saya close saja. Saya pengen tahu dari Ibu Ervina ini, karena ada pencapaiannya. Bisa di-unmute Ibu Ervina, jika berkenan boleh sharing ke kita dari tantangan yang dihadapi, kemudian langkah-langkah yang dilakukan, hasilnya seperti apa. Boleh sharing dengan kita Ibu Ervina? Boleh di-unmute untuk speakernya. Boleh di-unmute untuk speakernya Bapak Ibu. Halo. Oke, mangga Ibu Ervina. Ya, selamat Dari siang mana Ibu. Selamat siang. Ya, dari Brastagi, Sumatera Utara. Wow, jauh sekali ya Ibu. Iya, ya, kebetulan saya mengajar di kelas 5 SD yang kemarin semester 1 lebih banyak saya kasih itu ke tugas-tugas. Di mana yang mengerjakan kan orang tua, sehingga di semester ini karena untuk naik ke kelas 6 harus anak-anak itu banyak pengetahuan yang mereka miliki seperti membaca, menulis dan pengetahuan yang lainnya, sehingga saya adakan beberapa, ada yang
dari luring dengan datang ke sekolah dan melalui WA atau video call mungkin untuk beberapa siswa yang orang tuanya tidak mengizinkan datang ke sekolah. Begitu, Ibu. Berarti semua cara itu ya Bu ya dilakukan oleh Iya, Ibu. ya Ya. benar. Ya. 60% itu berarti bagus dong Bu pencapaiannya ya. Yang dulu mungkin awalnya tidak ada 60% ya berapa ya kira-kira? Ya, kemarin itu siswa saya itu hanya sekitar 10 orang yang aktif dan yang ada dia 3 orang. 3 orang itu yang kadang hadir, kadang ada tugas, kadang ada terkadang tidak untuk semester 1 ganjil kemarin. Terus untuk Ya. semester sekarang berarti lebih dari 10, berarti 60% naiknya ya Bu? Ya. Baik. Terima kasih Oke. Bu. Selamat ya Bu. Kalau sudah bisa menaikkan semangat anak untuk menjadi aktif lagi, itu sudah ada progres Bu. Ya. Keren berarti. Ya, Terus, terima kasih kembali Ibu. ya, terima kasih Ya. Ibu. Ya. Baik, dari pengalaman dari Ibu Ervina, kita sudah tahu ya semua apa yang kita lakukan berarti itu semuanya pasti ada hasilnya. Insya Allah ada hasilnya dan walaupun nanti belum nampak seperti yang Bapak Rudiana sampaikan, tetap semangat Bapak Rudiana. Nanti pasti kok ada yang tergerak untuk lebih aktif, lebih ini. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit sharing untuk belajar bareng-bareng tentang bagaimana sih pembelajaran itu bisa membangkitkan semangat ya anak-anak yang tadi mungkin Bapak Ibu sudah sebutkan semua, siswa kita banyak yang sudah tidak bersemangat lagi, sudah boring, sudah tidak ada kondusif lagi, kemudian ogah-ogahan, cuek dan lain-lain. Nah, kita sebagai guru berarti kita harus bikin inovasi dong gitu. Dibikin inovasi, kemudian bikin suatu perubahan atau gebrakan supaya membuat pembelajaran itu lebih menarik siswa lagi. Bagaimanakah itu? Nah, berarti pembelajaran kita itu harus yang interaktif. Nah, apa itu pembelajaran interaktif? Mungkin Bapak ada yang bisa menjawab apa itu pembelajaran interaktif? Ada yang bisa membantu saya? Bisa tulis di kolom chat, bisa juga dengan raise hand atau langsung unmute. Apa itu pembelajaran interaktif? Pembelajaran yang bagaimanakah pembelajaran yang interaktif itu? Ada yang bisa bantu saya? Mungkin Bapak Ibu sudah banyak ya yang menerapkan pembelajaran interaktif. Nah, definisi dari pembelajaran aktif itu apa? Seperti itu. Boleh ditulis di kolom chat mungkin Bapak Ibu atau langsung berbicara. Ada apa? Oke, Ibu Firda. Baik. Apakah berkenanlah Ibu Firda atau untuk berbicara langsung di room? Jika berkenan mohon di unmute. Baik, Ibu Firda. Oke, Ibu Esmeralda, silakan Ibu Esmeralda. Silakan untuk di unmute. Apa sih pembelajaran interaktif itu? Iya Bu, Ibu Ya, bisa mendengar suara saya? dengar jelas sekali saya. Oke. Pembelajaran interaktif itu merupakan proses pembelajaran yang terdapat interaksi baik antara guru dan siswa, juga antara siswa dengan lingkungannya. Nah, melalui proses interaksi ini diharapkan dapat meningkatkan juga kemampuan dan perkembangan mental siswa. Nah, tentunya pembelajaran interaktif ini juga perlu didukung dengan metode-metode dan media-media yang interaktif juga. Misalnya dengan penggunaan teknologi, aplikasi-aplikasi yang saat ini banyak di internet untuk mendukung pembelajaran itu salah satunya, Bu. Seperti itu. Keren. Sudah tepat ya mungkin ya. Jadi pembelajaran interaktif itu
pembelajaran yang melibatkan siswa, ya, supaya siswa ada interaksi gitu. Interaksi dari mana? Dari semuanya, dari lingkungannya, kemudian dari pembelajaran dari materi yang diajarkan, dan dari semuanya ya Bapak Ibu. Oke, nah di sini. Jadi apa seperti yang Ibu Esmeralda tadi paparkan sudah betul. Definisi pembelajaran interaktif adalah pembelajaran yang berfokus pada keterlibatan siswa. Jadi siswa itu menjadi center ya Bapak Ibu ya. Siswa ada center di tengah. Jadi siswa itu objek yang menjadi center. Center apa yang kita beri. Kemudian dia bisa menginteraksi ke kita juga. Ke lingkungan juga sama. Dia diberi oleh lingkungan. Lingkungan juga diberi oleh siswa kita. Kemudian sama juga dari orang tua seperti itu. Tapi untuk dalam konteks pembelajaran dari siswa ke guru atau guru ke siswa, berarti ada interaksi antara siswa ke guru dan guru ke siswa. Ya, jadi supaya apa? Supaya siswanya tidak cuek, tidak acuh, tidak masa bodoh seperti itu. Baik. Nah, di sini yang pertama adalah adanya keterlibatan siswa. Nah, dengan adanya keterlibatan siswa, berarti kita perlu dong tool atau media atau something supaya siswa itu ikut terlibat dalam pembelajaran kita. Nah, kemudian membuat siswa saling berinteraksi dalam berbuat dan berpikir, hands on dan mind on, yang menghasilkan umpan balik. Nah, di sini ada keterlibatan siswa, kemudian karena ada keterlibatan, ada interaksi, maka dalam interaksi ini interaksi dalam apa? Dalam berbuat, dalam berpikir. Nah, dari hasil berbuat dan berpikir itu menghasilkan apa? Menghasilkan umpan balik. Ya, umpan balik terhadap apa? Terhadap materi yang kita berikan. Ini menurut teori dari Haig pada tahun 1997 ya, yang bukunya diterbitkan pada tahun 1997. Kemudian dari umpan balik yang secara langsung terhadap materi kita ini, kemudian ada juga yang memungkinkan siswa itu ada keleluasaan, kemudian ada kemandirian. Nah, ini yang dituntut. Ada keleluasaan, ada kemandirian untuk belajar. Jadi, kayak kemarin tuh pembelajaran daring, kita nggak bisa mendampingi siswa itu terus-terusan. Berarti siswa dituntut untuk mandiri. Nah, gimana supaya mandiri? Berarti kita harus memberikan pembelajaran interaktif. Seperti itu. Baik. Nah, secara umum, tahapan pembelajaran interaktif itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya ya. Ada persiapan awal. Persiapan awal tuh karena ini melibatkan siswa, maka bukan guru aja yang harus mencari latar belakang topik yang akan dijelaskan. Berarti siswa juga ikut. Kemudian pengetahuan awal, guru menggali pengetahuan awal dari peserta itu berapa sih, seberapa pengetahuan, misalkan memberikan materi A. Nah, di apersepsi atau di kegiatan apersepsi, kira-kira siswa kita tuh sudah sampai mana sih yang mereka tahu. Nah, di pengetahuan awal, supaya kita tahu dalam menggali pengetahuan awalnya itu seberapa yang peserta didik punya, kita memerlukan tool juga kan, memerlukan media belajar juga, atau memerlukan strategi juga. Nah, kemudian adanya eksplorasi. Nah, adanya eksplorasi. Jadi ada kegiatan yang untuk memancing rasa tak ingin tahu siswa. Kuriusnya siswa itu harus kita terbitkan, harus kita timbulkan. Kalau kuriusnya atau rasa ingin tahu siswa yang nggak ada, aduh cuek itu, ya udah berarti kita pembelajarannya tidak interaktif, hanya searah. Nah, itu bagaimana sih supaya siswa bisa bereksplorasi? Ya, itu juga memerlukan strategi khusus atau media-media khusus. Kemudian ada pertanyaan. Kemudian, nah di sini pertanyaan peserta didik. Jadi peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya. Kemudian ada penyelidikan. Peserta didik juga harus melakukan pengamatan dalam kelompok. Kemudian ada pengetahuan akhir. Peserta didik menyajikan hasil dari pengamatan. Kemudian ada refleksi. Nah, ini adalah tahapan pembelajaran interaktif secara umum. Nah, kemudian pembelajaran daring yang
pembelajaran yang interaktif secara daring itu seperti apa? Yang pertama yang harus kita lakukan kadang adalah menentukan tujuan pembelajaran dulu. Kita harus tahu pembelajaran kita nanti untuk ini, untuk sesi ini atau apa. Kemudian, nah dari tadi yang waktu awal untuk menggali persepsi anak, pengetahuan anak sampai seberapa, kemudian kesempatan anak tuh bertanya itu seperti apa. Kita memerlukan teknologi nih, teknologi atau media yang perlu kita gunakan supaya pembelajaran daring itu lebih interaktif. Kemudian, nah dalam merancang pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi, apa saja sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah identifikasi tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa sehingga teknologi itu sesuai. Sekarang ini banyak nih teknologi yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Esmeralda dan Ibu Guru Binar yang lain. Kita memerlukan dengan cara menggunakan teknologi-teknologi yang ada gitu. Teknologi apa saja? Ya banyak sekali ya yang sudah ada sekarang ini untuk mendukung pembelajaran kita, ya kan? Kemudian ada lagi metode penggunaan teknologi itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sebelumnya tadi kita sudah menentukan nih, tujuan pembelajaran itu apa sih yang harus kita capai dalam pembelajaran A ini. Kemudian teknologi apa sih yang harus kita pilih supaya apa? Supaya sesuai dengan tujuan pembelajaran, dengan gaya belajar siswa. Misalnya ini, anak TK. Ya, anak TK nih yang notabene gitu, yang notabene belum bisa membaca ya, mungkin mayoritas ya, belum bisa membaca, belum bisa menulis. Mungkin mereka hanya bisa mengungkapkan dengan menggambar. Kita memberikan teknologi yang mengharuskan media atau media ajar supaya mengetahui persepsi, teknologi itu hanya bisa dilakukan atau digunakan oleh siswa hanya menulis. Itu tidak cocok, gitu kan? Tidak sesuai dengan siswa di TK. Nah, kita harus juga menyesuaikan tujuan pembelajarannya kita apa, gaya belajarnya kita seperti apa, modenya seperti apa, dan kecepatan belajar siswa kita seperti apa. Seperti itu. Kemudian kita juga perlu merancang desain sebuah atau pembelajaran yang autentik dan bermakna. Jadi kita menggunakan banyak sekali sekarang teknologi-teknologi atau media-media ajar yang IT yang digital yang sudah kita ketahui ya dari dunia daring gitu. Tapi kita juga harus menggunakan media itu yang bermakna supaya pembelajaran kita bermakna dan autentik. Jadi tidak asal saja seperti itu. Jadi kira-kira media apa ini yang cocok buat pembelajaran A, kemudian siswa saya yang berkarakteristik B, kemudian sarananya yang C, kemudian dalam lingkungan yang D. Seperti itu. Kita harus tahu nih media apa yang cocok atau teknologi apa yang cocok untuk pembelajaran kita supaya pembelajaran kita lebih interaktif. Kemudian desain sebuah instruksi ya. Dalam pembelajaran interaktif berarti supaya ada timbal balik itu memerlukan teknologi. Selain dalam teknologi kita di dalamnya juga ada instruksi. Ada instruksi pembelajaran yang menyediakan siswa untuk berinteraksi. Supaya apa? Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah secara inquiry ataupun analisis. Ini menurut Okoji dan teman-temannya pada penelitian tahun 2006. Baik. Nah, di sini pembelajaran daring ada juga dengan menggunakan model ADI. Apa itu ADI? Analisis, desain, development, implementation, dan evaluasi. Jadi seperti yang tadi kita analisis dulu nih, peserta didik kita seperti apa, tujuan pembelajarannya kita seperti apa. Kemudian kita mendesain pembelajaran kita menggunakan apa nih? Menggunakan teknologi misalkan ClassPoint, misalkan Kahoot, misalkan Quizzes, Slido, GeoGebra, kemudian atau yang lain. Kemudian dari desain ini kita development. Ya, kita development supaya dia cocok buat
peserta didik kita. Kita development seperti apa bagusnya, kemudian bisa adaptif di siswa kita seperti itu. Kemudian setelah di development baru kita implementation, kita implementasikan ke siswanya. Nah, kita implementasikan seperti apa, kemudian dari hasil implementasi kita evaluasi. Ini adalah model dari EDI yang saya ambil dari educationaltechnology.net, seperti itu. Kemudian komponen yang penting dalam integrasi teknologi digital, nah ini yang Bapak Ibu sekarang banyak sekali karena teknologi yang banyak sekali dilontarkan oleh server oleh pihak-pihak tertentu ya, misalkan Kahoot, kemudian Quizizz, kemudian Classpoint dan lain. Tapi kita harus tahu interaksi itu harus bermakna. Balik lagi ke yang tadi, interaksi itu harus bermakna antara guru dan siswa, siswa dan guru. Maksudnya bermakna seperti apa? Sesuai dengan pembelajaran kita, gitu. Jadi dia mengarah ke tujuan pembelajaran kita. Jadi tidak melenceng ke arah tujuan pembelajaran kita. Kemudian komponen yang penting lagi adalah aktif dan menggunakan teknologi secara kooperatif. Jadi maksudnya kooperatif di sini teknologinya harus sesuai dengan siswa kita. Misalkan SD harus seperti apa, kemudian tingkat SMA seperti apa. Kemudian hindari dominasi drill atau practice software. Jadi ini ada yang baru nih kita terapkan, ini ada yang baru ini kita terapkan. Jangan seperti itu. Kita harus sesuaikan dengan siswa kita. Kira-kira apa yang cocok ya? Apa yang cocok dengan siswa saya yang berkarakter A, siswa saya yang berkarakter B, seperti itu. Kemudian fokus ke dalam kemampuan analisis dan eksplorasi siswa. Yang tadi misalkan SD, TK kita kasih yang harus menulis media ajarnya atau teknologinya, tentu tidak bisa untuk menganalisis atau mengeksplorasi siswa. Kemudian scaffolding, dan kemudian dari teknologi yang kita pakai itu atau dalam kita pakai untuk media ajar itu harus bisa memperluas ranah pembelajaran ke kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Baik. Kemudian efektivitas pembelajaran daring secara efektif, yaitu pembelajaran daring dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai teknologi dalam pembelajaran. Efektivitasnya dapat diukur dengan jika teknologi yang kita ambil untuk media ajar itu bisa engagement, yaitu melibatkan siswa. Nah, balik lagi ke pembelajaran interaktif. Adanya engagement, yaitu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian adanya enhancement, yaitu meningkatkan pengembangan siswa dengan menggunakan teknologi itu. Jangan hanya misalkan kita pakai A ini, teknologi A, tapi siswa karena pengen kompetisinya dia bagus aja, dia tidak ngerti materi atau esensi dari materi yang kita sampaikan. Dia hanya excited menggunakan aplikasinya aja. Wah, ini aku harus menang nih. Tapi yang dia jawab tadi apa? Dia tidak tahu. Seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita gunakan teknologi yang enhancement, yaitu meningkatkan pengembangan siswa dengan menggunakan teknologi tersebut. Kemudian ada extension yang tadi saya sudah sebutkan, meluaskan ranah pembelajaran ke dalam keseharian siswa. Seperti apa yang sudah kita lakukan di Merdeka Belajar. Seperti itu. Baik. Saya stop sharing dulu. Mohon izin saya stop sharing ya Bu Gina. Saya coba untuk membuka slide saya yang kedua. Halo, apakah bisa terlihat share screen saya belum ya? Belum Bu. Masih proses. Baik. Sebentar, saya stop dulu karena ada gangguan sinyal sebentar.
Mohon izin Bapak Ibu ya untuk menunggu sebentar karena ada baik sinyalnya. Oke. Saya coba share screen lagi. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah Bu, tinggal di present saja. Baik, terima kasih Bapak. Saya coba slideshow. Baik. Saya setelah menjelaskan materi tadi, saya pengen tahu nih teknologi yang digunakan. Sebentar, saya close dulu. Nah, teknologi atau media ajar digital apa saja yang sudah Bapak Ibu gunakan? Nah, sekarang kita pakai kode kelas yang berbeda, yang 9335 ya, atau sama ya Bapak Ibu ya, di linknya tadi mohon di-share lagi untuk masuk ke kelas poin, ke kode kelas 93359. Baik, saya aktifkan. Silakan Bapak Ibu join. Teknologi atau media ajar digital apa yang sudah Bapak Ibu guru Binar gunakan dalam pembelajaran daring kemarin? Baik, ini kodenya Bapak Ibu. Oke. Teknologi apa yang sudah Bapak Ibu gunakan atau sebagai teknologi untuk media ajar yang sudah Bapak Ibu aplikasikan di pembelajaran kemarin? Jika berkenan boleh di room, boleh di chat room, boleh di kelas poin, mangga. Google Classroom, baik. Oke, silakan untuk join di kelas. Baik. Google Meet, baik. Telegram, WAG, WhatsApp Group, GCR, baik. WA Group, baik. Wah, banyak sekali nih. Siapa ini? Banyak sekali nih. GCR, Learning, Google Meet, WA Group, Zoom. Baik, sebelum kita melangkah. Oke, WhatsApp Group. Untuk media ajar, misalkan untuk interaktif, misal dalam pembelajaran, selain LMS, selain conference, Word Wall, oke, yang paling trending ya sekarang. Oke, kira-kira yang Zoom, oke, WhatsApp Group, Google Form, video pembelajaran, Zoom, baik-baik. Terima kasih, banyak sekali. Oke, snack video, quizzes, oke. Oh, Linktree, oke, Linktree banyak. Telegram, Padlet, Mentimeter, Common Board, oke. Microsoft Suite, oke. Banyak sekali nih. Baik, ada lagi? Silakan tulis, boleh di chat room, boleh di kelas poin. Oke, baik. Saya close karena berhubung waktunya sudah ini ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Telegram, Ibu Widati. Oke, saya kasih kesempatan lagi. Telegram, baik. Untuk media ajarnya kira-kira gimana, Bu? Untuk
Kalau GCR, Telegram, Zoom, GCR, Telegram, WhatsApp group itu ada semacam wadah kelas ya. Kemudian kalau Zoom, Google Meet, apalagi ya, Webex itu kan untuk konferen kelas ya. Kalau untuk ininya teknologi untuk sebagai interaktif, untuk kayak seperti kuis interaktif atau sebagai evaluasi yang interaktif, untuk alat evaluasi yang interaktif misalnya di sini ada Mentimeter, oke, Mentimeter, Padlet, Common-Voice, Jamboard, Mentimeter, Slido, Word Wall, banyak sekali, banyak. Oke, terima kasih. Live worksheet, oke. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, baik. Terima kasih, saya save dulu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah banyak sekali menggunakan aplikasi teknologi digital untuk mendukung supaya pembelajaran kita lebih interaktif. Baik. Udah good job ya buat Bapak Ibu guru binar ya, karena sudah melakukan suatu inovasi, kreativitas supaya pembelajaran kita lebih baik dan lebih interaktif. Baik. Boleh saya mungkin ingin tahu manfaat apa yang diperoleh dari Bapak Ibu semua dengan menggunakan itu? Apakah pembelajarannya lebih interaktif atau seperti apa? Boleh langsung saja mungkin berinteraksi dengan saya, boleh di unmute, boleh raise hand dengan menggunakan misalkan video pembelajaran di YouTube atau kemudian menggunakan quizzes. Manfaat yang diperoleh apa? Seperti itu, saya ingin tahu. Boleh sharing? Enggak, silakan. Boleh chat di roomnya, di room chatnya. Mungkin Ibu Ani boleh, atau Ibu Asniawati juga boleh. Silakan. Boleh sharing bagaimana ketika memanfaatkan media digital untuk sebagai media ajar di sekolah. Seperti itu. Apakah siswanya interaktif? Seperti apa? Mungkin Ibu Ani boleh bisa sharing ke kita, atau Ibu Cucu Risa? Ibu Firda. Oke. Boleh Ibu Firda untuk menyalakan speakernya supaya bisa berinteraksi dengan saya, dengan guru binar yang lainnya. Boleh di-unmute Bu Firda? Baik. Bersediakah Ibu Firda untuk di-unmute? Oke, ini ada Bu. Oke, ada Bapak Seno. Mungkin Bapak Seno boleh berkenan untuk sharing langsung di room ini? Boleh di-unmute? Mohon bantuannya untuk meng-unmute Bapak Seno atau Ibu Firda atau Ibu Ani. Boleh sharing ke kita, Ibu? Bagaimana pengalamannya menggunakan media ajar digital seperti itu? Tadi kan pengalaman dalam menghadapi tantangannya setelah menggunakan media ajar tuh, misalkan menggunakan A itu ternyata seperti ini nih, menggunakan B ternyata seperti ini nih. Boleh sharing dengan kita? Mungkin Bapak Kasni nih dari PBG Goa nih, kita pengen kenalan. Boleh Bapak Kasni? Silakan sharing.
Assalamualaikum, saya Ibu Kasni. Salam. Oh, Ibu. Silakan Ibu. Ibu menggunakan apa untuk yang media ajarnya? Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Kemudian tantangannya gimana? Manfaat apa yang diperoleh? Mangga silakan sharing dengan kita, Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Saya sebenarnya adalah guru PAUD di Kabupaten Goa, sekaligus anggota PBG dan sekaligus jadi pengelola di jenjang PAUD. Selama ini untuk pembelajaran jarak jauh secara interaktif, saya masih menggunakan karena orang tua murid masih awam dengan yang lain. Jadi hanya menggunakan WA Group. Jadi video-video pembelajaran saya ambil dari YouTube, lalu saya share di grup. Seperti itu. Manfaatnya dengan video pembelajaran lewat YouTube, pembelajaran bisa diulang-ulang peserta didik, sehingga mereka bisa lebih paham. Seperti itu, Bu. Jadi saya lebih mengandalkan video pembelajaran untuk anak-anak peserta didik saya yang mereka adalah anak-anak PAUD. Begitu. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Contohnya videonya tentang video tugasnya seperti apa gitu, atau video menari, atau video semua materi dikasih video atau seperti apa? Iya, semua materi Bu, semua materi. Jadi yang terutama adalah pada anak saya meminta mereka untuk menghafal doa. Saya sangat senang menggunakan untuk karena mereka bisa mengulang-ulang sehingga doanya akan dengan mereka hafal begitu. Maksudnya doa-doa sehari Bu ya, misalnya ajarkan doa naik kendaraan atau apa, doa sebelum makan itu biasanya dari channelnya Nusa atau Umar dan Hana, itu saya share ke grup WA. Anak-anak itu senang nonton di situ, nonton di YouTube, dan mereka berulang-ulang. Akhirnya doa-doa yang ada di dalam YouTube itu mereka dengan hafal seperti itu. Juga dengan misalnya anak-anak tentang planet, ada di YouTube saya lihat itu pembelajaran yang menarik tentang planet yang saya share ke grup WA, menontonnya. Iya. Bagus berarti Ibu ya. Jadi dengan adanya media ajar digital yang berupa video, itu anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajarannya Bu ya. Untuk interaktifnya seperti apa? Berarti ada timbal baliknya dari siswa ke kita, berarti seperti apa Bu? Boleh diceritakan atau sharing ke kitanya? Untuk itu Bu, terus terang ini waktunya agak susah untuk bisa berinteraktif. Dan setelah saya menayangkan YouTube video itu, mungkin kemudian mungkin sekitar 2 hari, saya meminta dengan doa ya yang saya share di grup, saya memberi tugas mereka untuk menghafalkan doa yang ada dalam YouTube ini. Mereka itu akan membuat video, mereka berdoa, anak-anak saya berdoa, kemudian dikirim kembali. Seperti itu Bu. Jadi timbal baliknya dengan video lagi seperti itu Bu ya. Jadi interaktif tidak langsung ya. Ya, terima kasih Ibu atas sharingnya ke kita. Semangat ya Ibu. Dengan Pas Seno, Bu. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Oke, tadi sudah sharing dari Ibu Kasni, PBG, kebetulan mungkin guru inti di Pusat Belajar Guru Goa ya. Sudah bagus dengan menggunakan video pembelajaran. Namun untuk interaktifnya masih belum interaktif respon langsung ya Bu ya, masih antara video dengan video seperti itu. Mungkin ada yang lain yang sharing. Tadi saya lihat ada raise hand. Boleh, mangga silakan. Mangga silakan Pak Sino. Iya. Ya, kalau di kami Bu, kita ya, dari mana dulu Pak Sino? Boleh saya? Oke. Ya. Boleh dari Cilebar 2, Bu. Cilebar 2 itu dari SMP. Iya. Okay. Di daerah Tempuran ke Hilir. Oh ya, Karawang ya. Hilir. Oke, mangga. Kalau kita sistemnya menggunakan blended aja Bu, campuran gitu ke anak, bisa untuk mengabsen murid ya, terutama kalau interaktif menggunakan WA Group atau Telegram. Terus untuk pembelajarannya sih ya biasa menggunakan GCR Classroom
nanti dibungkus oleh live worksheet. Oh, Live ya. worksheet terus LKPD-nya ya. ditambah dengan kuisis gitu ya. Terus Baik. interaktifnya ke anak itu kita kadang-kadang sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu menggunakan Google Meet Google Meet. untuk Sebulan mengabsen sekali ya? murid segala macam. Oh, gitu. Untuk 2 mengetahui minggu sekali. keadaan. Baik. Iya, kadang Jadi siswa. di dalam Google Meet itu juga ada penyampaian pembelajaran ya Pak ya? Penyampaian materi atau Ada. hanya ada? Nanti kan didampingi dengan BP itu penyuluhan nasihat-nasihat gitulah, pembelajaran secara daring bagaimana gitu tuntunannya. Motivation support ya Pak ya dari BP ya. Iya, gitu iya. Dalam Biar pembelajaran tidak yang anak-anak tuh di biar nggak bosan. Iya, Ya, sip Bu. itu. Dalam pembelajaran Jimit itu Bapak menggunakan waktu penyampaian materi menggunakan apa Pak? PowerPoint kah atau seperti apa? Oh iya, PPT. Kita PowerPoint PPT ya, Pak. dengan sesuai lah. Di Kenapa PowerPoint, Bapak PowerPoint. menggunakan PowerPoint? Memang dari dinasnya juga harus menggunakan yang itu ya. Ini kan perang dagang lah antara Microsoft dengan Google. Jadi kita kadang pakai Sway gitu, kadang pakai PPT gitu, PowerPoint gitu. Lebih banyak Nanti PowerPoint untuk ya Pak ya? tugas-tugas ya bisa lebih banyak PowerPoint, makanya gurunya pada ngerti. Kalau yang Sway itu kan masih pembelajar, masih bertahap ya, belum ini. Ya. Memang sih untuk di dinasnya harus digunakan Google karena sudah kerjasama dengan ya ini mah ya gitulah perang dagang antara Microsoft dengan Google. Berarti bagus sih, karena dua-duanya bagus semua ya Pak ya. Oke, baik. Lebih karena lebih familiar dengan PowerPoint, maka itu mungkin sebagian karena PowerPoint memang dari kita mungkin zaman SMP ya, atau dari kita kuliah ya itu sudah SMA. mengenal gitu. Ketika kita Udah, menggunakan gitu. PowerPoint gitu, ya biasa gitu, seperti itu kan. Oke, good. Kalau Sway kan mungkin kita perlu belajar dulu, misalkan masih belajar akunnya, tahap terus menggunakan akun tertentu yang harus berbayar, seperti itu ya Pak ya. Kalau PowerPoint free ya, seperti itu. Nah, dalam PowerPoint itu, ketika Bapak menyampaikan dalam PowerPoint itu, ada interaksinya semacam apa Pak? Menyampaikan, ya Bapak bertanya secara klasikal atau seperti apa? Ya biasalah untuk tahap ini kan pendahuluan segala macam, menampilkan dulu video gitu di PowerPoint itu. Jadi dalam satu PPT itu ada PowerPoint-nya, ada kuisisnya gitu. Nanti tugas akhirnya itu anak di live worksheet gitu. Live worksheet. Ya blended lah ini. Intinya blended. Gitu. Udah keren Pak, udah bagus tuh. Berarti Bapak udah benar-benar berinovasi gitu, terus berkembang terus ya untuk kebaikan peserta didik. Harus begitu, kalau enggak siswanya kabur. Kalau enggak inovasi siswanya kabur. Bosan dia. Ya, inilah makanya diperlukan pembelajaran interaktif yang harus kita kejar. Pembelajaran interaktif itu harus seperti apa sih, harus menggunakan apa. Good job Pak, terima kasih atas sharingnya Bapak ya. Sama-sama Bu. Terima kasih. Oke, dari sharing dari Bapak Seno tadi terungkap ya, PowerPoint itu merupakan something atau suatu tool, suatu alat yang sudah kita familiar banget ya. Mungkin kita kenal dari kita SMA, kalau saya mungkin generasinya generasi tua ya karena sudah berumur gitu. Mungkin dari SMA gitu kan, dari SMA kita sudah mengenal dengan PowerPoint. Otomatis banyak guru-guru yang sudah familiar sekali dengan PowerPoint. Nah, bagaimana caranya supaya penggunaan PowerPoint yang sudah familiar ini menjadi lebih interaktif seperti itu kan Bapak Ibu? Maka ada nih tool atau add-in yang dikeluarkan oleh PowerPoint itu nanti bisa menyatu dengan PowerPoint supaya lebih interaktif. Jadi siswa bisa lebih terlibat langsung, siswa lebih bisa apa yang kita lontarkan di slide itu, siswa langsung gabung gitu. Apakah itu? Ya, namanya adalah ClassPoint. Kita masuk ke ClassPoint. Baik, nah ClassPoint. Kita masuk ke ClassPoint. ClassPoint adalah fitur add-in yang ada di dalam PowerPoint. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan ClassPoint itu benar-benar simple, mudah. Kenapa? Kita buat dulu tuh materinya dalam bentuk format PowerPoint. Baru nanti kita
aplikasikan kelas poinnya ke dalam PowerPoint kita. Nah, di dalam PowerPoint itulah nanti kita bisa berinteraksi langsung dengan siswa. Jadi kita bisa melontarkan, misalkan yang seperti tadi, melontarkan slide-nya, kemudian kita anak-anak bisa langsung ada fitur yang untuk anak TK pun bisa, yaitu fitur menggambar. Sebenarnya saya mau tampilkan fitur menggambar, tapi karena saya perlu menggali banyak dari Bapak Ibu guru binar nih, jadi saya belum tampilkan ya. Jadi ada tuh fitur yang buat menggambar. Gambarnya kebanyakan kalau siswa kita, kalau secara daring itu kan menggunakan HP ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa tuh langsung digambar dengan tangan. Gitu. Jadi misalnya, bagaimana perasaanmu anak-anak hari ini? Gambarkan dengan emoji dong, seperti itu. Jadi anak-anak akan membuka tuh slide kita dan dia akan menggambar di slide-nya dengan tanda emoji. Saya sedih nih Bu, langsung dia gambar lingkaran, ada matanya, ada hidungnya, ada tetesan air mata, atau ada tanda mulutnya kebalik ke bawah, seperti itu. Seperti itu. Itu adalah kelebihan dari kelas point. Nah, bagaimana penggunaan kelas point selanjutnya? Mungkin sesinya sebentar, ini sudah pukul. Bu Gina, mohon maaf. Bu Gina, mohon maaf, apakah ada sesi tanya jawab? Halo Bu Gina. Izinkan saya menjawab. Oke, baik Bapak A. Ya Bu Yuita. Iya. Bu Gina. Ya Bu. Ya, apakah ada sesi tanya jawab atau gimana? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 3. Boleh Bu, silakan dibuka sesi tanya jawabnya. Kita masih ada waktu hingga pukul 3.30. Baik, boleh. Untuk selanjutnya boleh sesi tanya jawab ya Ibu Gina ya. Mungkin saya Ya, dibantu silakan. juga. Jadi Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan terkait kelas poin ini dapat ditanyakan di kolom chat, maupun Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung, seperti itu. Oh ya, untuk yang bertanya kode sertifikatnya berapa, nanti akan diberikan di akhir acara. Jadi Bapak dan Ibu harus ikut dulu keseluruhan dari webinar sesi ini, setelah itu baru nanti sertifikat untuk kode menukar sertifikatnya akan kita berikan di akhir kegiatan. Baik, silakan Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan dapat ditanyakan kepada Ibu Yuita. Silakan. Ya, saya Bu. Silakan Bu. Oke, silakan Ibu. Ya Bu, saya. Lukas nih. Lukas nih. Saya dulu lah. Iya, dengan Ibu siapa? Ya. Boleh memperkenalkan diri? Halo? Nih. Ya, saya Halo. dulu lah. Dengan Bu. siapa dulu ini? Ibu Gina bagaimana nih? Dengan Ibu siapa dulu ini? Saya tidak kelihatan kan saya bagi itu PowerPoint. Oke, PowerPoint saya Dengan stop. Pak Seno aja, Bu. Oke, Oke, Bapak. silakan Pak Seno. Pak Seno. Pak Seno aja. Barusan. Nah, yang pertama, untuk yang sudah ada di Sway, gitu Bu, ya, bisa nggak dialihkan ke PowerPoint itu? Itu ke satu. Yang kedua, halo? Untuk aplikasi Mangga. PowerPoint Kan itu, batas tahunnya itu tahun berapa Bu itu? Untuk aplikasinya gitu, yang 2010 apa yang 2007 gitu. Itu aja Bu, dua dulu lah, nanti biar yang lain. Baik. Langsung dijawab ya Ibu Gina, boleh? Silakan Ibu. Ya, khawatir lupa. Yang pertama, jika Bapak Seno sudah mengerjakan di Microsoft Sway, gitu kan ya, apakah bisa materinya dipindah ke dalam PowerPoint seperti itu? Ya, bisa aja Pak, seperti Bapak memindahkan Microsoft materi di copy dari Microsoft Sway dipindah ke PowerPoint seperti itu materinya. Cuma untuk kuis interaktifnya biasanya kan pertanyaan-pertanyaan kita setting ya, kalau menggunakan kelas point itu nanti setting maunya mau multiple choice atau mau menggambar atau drawing slide atau mau upload image atau mau short answer atau mau word cloud seperti itu. Jadi ada ini seperti PowerPoint biasa aja Pak, cuma nanti anaknya itu bisa melihat HP kita, bisa melihat dari HP anak, kemudian bisa berinteraksi seperti apa? Menulis
menulis, menggambar, mengupload foto atau yang lainnya seperti itu. Kemudian untuk kelas poin ini kompatibel di mana? Seperti itu ya. Kompatibelnya di Iya, mana benar. kompatibelnya? Kompatibel. Oke. Untuk kelas poin itu kompatibelnya kalau nggak salah di PowerPoint yang Office-nya Office 2013 ke atas. Jadi 2013, 2016, 2019 dan 2019 ya. 365. Sekarang 365. murah kok Bapak Ibu, apalagi kalau kemarin ketika saya ikut pelatihannya dari ambasadornya kelas poin, kebetulan ada ambasadornya kelas poin gitu ya, ada komunitasnya juga. Itu lebih baik Microsoft yang Office 365 ya, yang lengkap gitu ya. Sekalian aja beli yang murah kok. Sekarang banyak yang jual itu banyak ya. Ada yang banyak disediakan yang jual Office seperti itu dan resmi juga seperti itu. Mungkin Bapak Ibu udah waktunya nih karena berinovasi, berinovatif, kemudian kita harus mengikuti perkembangan zaman ya, di-upgrade saja ke 2019 atau 2016 atau ke 365. Seperti itu. Office-nya 2010 bisa. Iya Bu, makasih banyak Bu. Ya, terima kasih Bapak Seno. Iya. Baik. Terima kasih. Baik, Tadi Bu Nuria mau bertanya? Oh, tidak. Tadi ada yang izin bertanya. Boleh bertanya. Ada juga ini dari Bu Kasni, Bu, PBG Goa, Ya, tolong share dong contoh kelas PowerPoint untuk jenjang TK. Nah, gimana nih Bu? Atau mungkin untuk jenjang contoh-contohnya TK. nanti Misalnya Ibu. materinya apa ini Bu? Iya, mangga Ibu. Mungkin untuk contohnya gimana Bu? Untuk contohnya nanti Ibu Kasni mungkin bisa setelah ini mendaftar ke kelasnya Ibu Yuwita ya. Jadi nanti di situ kan akan dibahas lebih dalam lagi mengenai bagaimana untuk membuat kelas PowerPoint untuk jenjang TK. Nah, mungkin nanti di kelas itu juga karena kelasnya difasilitasi oleh Ibu Yuwita, nanti di situ ada forum diskusi di dalamnya juga. Nah, nanti Bapak dan Ibu yang ingin tahu lebih dalam mengenai penggunaan kelas poin ini, bisa langsung chat di kolom diskusi di dalam kelas tersebut, jika memang ada pertanyaan yang ingin digali lebih dalam lagi, seperti itu. Oke, apa judul webinarnya Ibu Yuwita? Oke, apa judul webinarnya Ibu Yuwanita? Ibu Yuwita, jadi namanya mirip-mirip ya. Ini Ibu Yuwita, ada juga Ibu Yuwanita. Nah, nanti Ibu bisa langsung setelah ini ke gurubinar.id, lalu lihat di kelasnya ya, silakan dipilih di situ di gambar kelasnya itu ada fotonya Bu Yuwita ya, Ibu Yuwita, bukan Yuwanita ya Bu. Nah, nanti di thumbnail-nya itu bisa diklik. Kelasnya durasinya 3 JP Bu. Jadi di antara kelas-kelas 3 JP itu nanti Ibu Kasni bisa memilih kelas yang ada foto Bu Yuwitanya, seperti itu ya. Gitu. Ya, betul Bu Kasni, Ibu Yuwita. Memang agak mirip-mirip ya namanya Bu Yuwita dan Ibu Yuwanita. Bu Yuwanita. Sama-sama PBG dan sama-sama huruf depannya Y dan huruf belakangnya A. Baik. Insya Allah nanti seperti Bu Kasni ya, nanti jika ikut kelas saya nanti akan kita belajar bareng gitu, menyusun untuk anak TK PowerPoint-nya seperti apa, kemudian kelas poin yang cocok buat anak TK seperti apa, seperti itu. Iya, betul. Nah, ini apa namanya? Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin tahu lebih, kenapa? Oh, ini ada yang ingin bertanya ya, Ibu Susi Wardayani. Baik, Teh Susi mau bertanya? Oke, sambil menunggu Bu, ada pertanyaan juga dari Ibu Fatima. Kelas Ibu Yuwita ada pembagian akun Office 365-nya enggak ya? Kebetulan waktu saya menjahit dulu pernah saya, karena saya trainer
Microsoft juga gitu kan. Kemarin waktu guru inovatif, waktu diseminasi ada pembagian, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi kelasnya Bu Yuwita yang di sini hanya berfokus kepada materi yang diberikan pada webinar siang hari ini, betul seperti itu ya Bu? Tidak harus pakai 365 sih Bu, sebenarnya untuk Office PowerPoint-nya itu bisa menggunakan 2016, 2019, dan 365. Jadi bisa memilih salah satu. Oke, nah semoga sudah bisa terjawab ya Ibu Fatima. Jadi bisa menggunakan tadi yang tahun 2016, 2019. Oke, karena saya masih Office 2010. Oke, coba saya Windows bantu tanyakan. 2010 atau Microsoft 2010 Bu? Atau Office 2010 gitu. Karena Windows beda dengan Office ya. Mungkin betul. Windows 2010 bisa. Gitu. Kalau Windows 2010 bisa. Office-nya yang PowerPoint-nya ya Bu ya. PowerPoint-nya yang versinya 2016, 19 sama 365. Gitu aja. Tapi kalau Windows 2010 bisa. Seperti itu. Oke, baik Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lain untuk Ibu Yuwita dengan sesinya siang hari ini? Oke, di sini banyak sekali yang menanyakan apakah ada contohnya nih, ada yang tanya apakah ada contohnya Bun, gitu katanya Ibu Emma. Contohnya nanti akan dibahas lebih detail lagi ya di kelasnya Ibu Yuwita ya Bu. Jadi setelah ini Bapak dan Ibu jika tertarik dan ingin lebih dalam mempelajari materi-materi kita pada siang hari ini yang dibahas oleh Ibu Yuwita, Bapak dan Ibu dapat segera daftar ke kelasnya Ibu Yuwita, seperti itu. Bisa nanti kita langsung konsul ya lewat WhatsApp seperti biasa gitu, karena kan saya sudah terbiasa juga memberikan pelatihan daring, jadi konsul bisa nanti kita langsung bisa belajar bareng ya di kelas itu. Nah, tuh Bapak dan Ibu udah mendapatkan green light langsung dari fasilitatornya, jadi segera daftar ke kelasnya Ibu Yuwita ya. Oke, di sini ada dari Marhaini, Office 2010 belum bisa ya, berarti harus upgrade ya. Seperti itu Bu, ada pertanyaannya. Office Upgrade, 2010. iya. Kalau Office 2010 upgrade ke 2013, 16, 19, dan 365. Murah Bu, kalau saya beli di Tokopedia ya, di e-commerce itu nggak ada, hanya 50.000 ya Bu. Seperti itu, sudah asli untuk Office-nya. Di Topet atau di commerce yang lain banyak yang jual, atau mungkin teman juga banyak. Jadi banyak sebenarnya Bu. Oke, baik. Gimana Ibu sudah habis ini mungkin pada ke e-commerce nih kayaknya nih. Bakalan ini ya Bu ya, apa namanya, upgrade Microsoft PowerPoint-nya. Oke. Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Di sini ada yang tanya juga bagaimana cara masuk kelas kolaborasinya. Jadi Bapak Ahmad, kita kelas Ibu Yuwita ini tidak masuk melalui kelas kolaborasi, tetapi masuk melalui kelas-kelas biasa ya. Jadi Bapak nanti setelah mengetik gurubinar.id, setelah itu Bapak memilih ke halaman kelas. Nah, di situ sudah ada beragam kelas dari mulai yang 3 JP hingga 32 JP. Nah, jika Bapak ingin masuk kelasnya Ibu Yuwita, silahkan dipilih yang di thumbnail kelasnya itu ada gambar atau ada fotonya Ibu Yuwita, gitu ya. Nanti tinggal masuk ke kelasnya saja. Oke, di sini banyak sekali yang bertanya contoh nih Bu nih, pada tertarik pengen tahu gimana. Nah, kalau pengen tahu segera daftar. Gitu. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Oke, nah Bapak dan Ibu, mungkin kita jika tidak oke, apakah ada lisensinya untuk ini atau sifatnya free? Maksudnya lisensi apa ya Bapak Apri Nur Rohmat? Saya sudah jelaskan di kelas Bu, nanti ada di kelas. Oh, oke, baik. Ada di kelas ya. Oh, di kelas poinnya. Iya, ada di kelas poinnya ya, Bapak dan Ibu. Jadi jika ingin menggali lebih dalam lagi, nanti silahkan daftar dan masuk ke kelasnya dulu ya. Baik, Bapak dan Ibu, tidak terasa saat ini kita sudah berada pada jam 3.20.
Artinya 10 menit lagi webinar ini akan berakhir. Nah, namun sebelum kita masuk ke sesi tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan juga tim administrator kami ingin mendemonstrasikan bagaimana cara Bapak dan Ibu untuk masuk ke kelas-kelas di Guru Binar serta mendapatkan sertifikat dalam kegiatan ini. Ya, nah Bapak dan Ibu, kami saat ini untuk mendukung kinerja Bapak dan Ibu sebagai seorang pendidik, kita mengadakan program Satu Pintu Berbagai Ilmu, di mana di program ini Bapak dan Ibu dapat memasuki kelas-kelas 3JP, termasuk kelasnya Ibu Yuwita tadi ya. Lalu setelah itu Bapak dan Ibu pilih untuk mengunduh sertifikatnya dan berinvestasi sebesar Rp49.900. Lalu kelebihannya apa nih Bu? Gitu. Kelebihannya adalah setelah Bapak dan Ibu mengunduh sertifikat dan berinvestasi sebesar Rp49.900 di kelas 3JP, Bapak dan Ibu akan mendapatkan kode unik yang akan menjadi akses untuk masuk ke kelas 10JP, 12JP, dan 32JP. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa menggali banyak sekali kelas-kelas kami di dalamnya yang akan diberikan secara gratis. Namun, Bapak dan Ibu diperkenankan untuk berinvestasi di salah satu kelas 3JP, salah satunya adalah kelas Ibu Yuwita, mengunduh sertifikatnya dan berinvestasi. Selain itu, Guru Binar dalam rangka mendukung Bapak dan Ibu untuk pengembangan karir serta kompetensinya, kami juga baru saja meluncurkan fitur baru yaitu Pick Your Own atau PYO. Apa sih sebenarnya Bu program Pick Your atau fitur Pick Your Own ini? Fitur Pick Your Own ini memberikan keleluasaan kepada Bapak dan Ibu untuk mengumpulkan jam pelajaran yang diambil dari kegiatan-kegiatan di Guru Binar menjadi satu sertifikat. Jadi misalnya Bapak dan Ibu mengikuti webinar ini dan mendapatkan 2 jam pelajaran. Lalu Bapak dan Ibu mengikuti kelas Bu Yuwita mendapatkan 3 jam pelajaran hingga kegiatan-kegiatan lainnya di Guru Binar dapat terkumpul dalam satu sertifikat yang akan mencakup 32 jam pelajaran. Dan Bapak dan Ibu juga akan berkesempatan untuk mengumpulkan hingga 128 jam pelajaran. Bagaimana? Menarik bukan? Jadi Bapak dan Ibu segera ikuti kelas-kelas di Guru Binar dan Bapak dan Ibu akan berkesempatan untuk mengumpulkan sertifikat hingga 32 jam pelajaran dan mengumpulkan jam pelajaran hingga 128 jam pelajaran. Nah, semoga apa usaha yang kita lakukan bersama, inisiatif-inisiatif Guru Binar yang dilakukan untuk Bapak dan Ibu guru di sini dapat memberikan manfaat lebih kepada Bapak dan Ibu. Sebelum Bapak dan Ibu meninggalkan virtual room ini, saya ingin mempersilakan Bapak dan Ibu untuk melihat kembali ada Bapak Al-Fajri yang akan memberikan tutorial bagaimana cara Bapak dan Ibu masuk ke kelas di Guru Binar dan bagaimana Bapak dan Ibu mengunduh sertifikat kegiatan ini. Kepada Bapak Al-Fajri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Gina. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas sekali Pak Al. Baik. Dan wajah Bapak juga terlihat sangat jelas sekali, sungguh fresh ya Pak ya. Terima kasih Ibu Gina. Oke, izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang penasaran nih bagaimana cara mengunduh sertifikat dan juga bagaimana cara bergabung dengan kelasnya Ibu Yuwita. Jadi, yang Bapak Ibu butuhkan adalah pertama akun Guru Binar. Sekian Bapak Ibu sekalian sudah memiliki akun Guru Binar ya. Ini saya log out dulu untuk tutorial. Nah, bagi Bapak Ibu yang kebetulan bergabung ke webinar ini melalui link dari temannya, mohon untuk mendaftar terlebih dahulu karena sertifikat hanya akan bisa diunduh oleh yang sudah terdaftar. Begitu juga kelas Ibu Yuwita hanya bisa diikuti oleh orang yang sudah memiliki akun di Guru Binar. Nah, Bapak Ibu silakan mendaftar terlebih dahulu nih bagi yang belum. Walaupun tadi di awal sudah ada tutorial untuk mendaftar dan masuk, tapi saya ulangi saja karena mungkin ada yang tidak melihat karena terlambat untuk bergabung gitu ya. Nah,
Tadi saya sudah menekan tombol daftar dari laman utama ya. Nanti akan diarahkan ke sini. Bapak Ibu hanya cukup melengkapi pertama nama lengkap, pastikan pengejaannya benar. Lalu alamat email, pastikan emailnya itu email yang aktif ya. Walaupun kalau misalnya ini kosong, ini contohnya hello@gurubinar.id, bukan berarti harus pakai email @gurubinar ya. Jika Bapak Ibu memiliki akun Google, jadi silakan masukkan emailnya @gmail.com. Dimasukkan, lalu nomor HP, jika bisa tolong gunakan nomor HP yang terkoneksi dengan WhatsApp, karena Guru Binar juga memberikan notifikasi melalui WhatsApp. Misal jika ikut event dan ternyata lupa nih, nanti Guru Binar akan mengirimkan notifikasi pengingat untuk bergabung ke eventnya. Lalu masukkan kata sandi, ulangi lagi sekali lagi agar terhindar dari typo. Jadi kalau misalnya typo kan nggak kelihatan nih. Takutnya saat login atau masuk nanti passwordnya salah gitu. Jadi diulangi untuk memastikan. Lalu klik I'm not a robot untuk memastikan akunnya aman, tidak kena hack. Oke, jika sudah klik sign up. Jika sudah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke laman masuk. Nah, kayak gini. Hanya membutuhkan alamat email dan kata sandi. Silakan dimasukkan alamat email dan kata sandi yang digunakan saat mendaftar. Jika Bapak Ibu sekalian menggunakan perangkat masing-masing, bisa diklik ingat saya, sehingga nanti saat diklik masuk, langsung masuk. Nggak perlu masukin email sama password lagi. Sudah gitu, klik masuk. Nah, ini karena saya admin, jadi fungsinya di sini banyak. Tetapi user nanti akan lebih simpel kok, jadi nggak akan pusing. Nah, pertama-tama Bapak Ibu sekalian harus melengkapi profilnya dulu nih. Bisa diklik namanya atau yang tanda panah ke bawah ini, lalu klik pengaturan akun. Nah, ini histori dari kelas atau kelas-kelas yang Bapak Ibu ikuti. Ini sertifikat yang sudah diunduh sebelumnya. Jadi jika belum mengunduh sertifikat sebelumnya, di sini tidak ada. Lalu pengaturan profil. Nah, di sini silakan dilengkapi, bisa menambahkan gambar. Seperti saya ini, ada gambarnya. Dengan bisa dilengkapi. Lalu namanya dipastikan, nama depan dan nama belakang. Institusinya juga silakan dipilih. Apakah terdapat institusi yang sudah terdaftar sebagai kelas kolaborasi atau belum? Jika belum, silakan dipilih tidak terdapat institusi. Pastikan lagi emailnya benar, tidak ada kesalahan pengetikan, agar nanti saat mereset password atau ada notifikasi dari webinar akan tersampaikan. Lalu ini nama panggilan hanya untuk mempermudah untuk pencarian data ya. Jika misalnya Bapak Ibu sekalian ada kehilangan data nih di Guru Binar, lalu meminta admin untuk mengecek. Nah, nanti akan lebih mudah untuk mengeceknya. Tanggal lahir silakan disesuaikan. Biografi ini untuk cerita singkat saja tentang Bapak Ibu sekalian. Jenis kelamin dilengkapi, alamatnya silakan dilengkapi. Ini karena saya contoh saja, jadi strip. Mata pelajaran yang diampu bisa dipilih, ya di sini tuh bisa dipilih. Tahun mengajar, pekerjaan, status pekerjaan, lalu pendidikan terakhir, program studi, nomor WhatsApp. Nah ini dipastikan kembali. Nah untuk nomornya, tolong angka 0 di awal itu diganti dengan angka 62. Jadi WhatsApp-nya bisa membaca begitu. Lalu ini nama sekolah bisa ditambahkan. Jika sudah, silakan klik perbarui profil. Jika sudah selesai terproses, nah saya coba ya. Oh, ada yang kurang di sini. Oke, kita perbarui profil. Nah, jika sudah ada muncul ini, baru oke.
sertifikatnya baru bisa diunduh karena sudah fix ya datanya. Kita kembali ke halaman utama dengan menekan logo Guru Binar. Kita scroll sedikit sampai ketemu dengan bagian event dan webinar. Webinar dan event maksudnya. Nah, di sini sudah ada nih gambar Ibu Yuita. Nah, jika Bapak Ibu sekalian mengikuti event lain dan ternyata tidak ada di sini, jangan sedih. Bisa langsung diklik lihat semua event. Event-event Guru Binar yang sudah berlalu juga akan muncul di sini. Sebentar, ya. Oke, saya buka. Nah, sebentar, ada yang tiba-tiba menghasilkan call ya. Oke. Nah, jika Bapak Ibu sudah mendaftar, maka akan ada tombol unduh sertifikat di bagian bawah poster Ibu Yuita. Karena ini saya tadi tidak mendaftar, jadi tampilannya akan seperti ini, dan saya tidak bisa mengunduh sertifikat. Karena ini sudah 15.30 ya, jadi ini sudah ditutup. Jika sudah mendaftar, pasti ada tombol biru bertuliskan unduh sertifikat. Silakan nanti di bagian atas akan ada muncul masukkan kode. Nah, saya beri contoh dengan event yang lain dulu ya. Misalnya ini. Nah, tombolnya akan seperti ini. Ditekan, akan muncul seperti ini. Silakan dimasukkan kode yang saya paste ke dalam kolom chat. Ini saya paste kembali ya, kolom chatnya ya. Oh, ternyata sudah. Oke. Kodenya silakan disalin, jangan sampai hilang. Sekali lagi saya ingatkan, tolong disalin, jangan sampai hilang, agar sertifikatnya bisa diunduh. Jika bingung nih mau salin kemana, ya boleh saja ke admin Guru Binar untuk hanya copy paste saja, numpang copy paste tidak apa-apa, saya biarkan saja. Lalu silakan disalin ke sini kode redeemnya. Nah, di bawah sini ada feedback untuk kami agar webinar-webinar kami ke depannya akan menjadi lebih baik. Jika sudah selesai semua terisi, silakan kirim feedback. Setelah diklik, nanti otomatis sertifikatnya akan terdownload ke perangkat Bapak Ibu sekalian. Bisa menggunakan laptop ataupun ponsel ya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang penasaran nih, bagaimana cara masuk ke kelas Ibu Yuita? Tadi saya sempat dengar ada yang bertanya bagaimana cara masuk ke kelas kolaborasinya. Tidak perlu, karena kelas Ibu Yuita ada di bagian luar, tidak masuk ke dalam kelas kolaborasi. Jadi lebih mudah diakses oleh semua orang. Jadi bisa klik lihat semua kelas di bagian pelatihan ya. Lihat semua kelas. Kita scroll ke bawah sampai ada fotonya Ibu Yuita. Nah, ini dia. Ini merupakan kelas Ibu Yuita. Silakan diklik. Langsung klik mulai kelas. Nah, jika ada notifikasi seperti ini, berarti sudah berhasil. Nanti akan diarahkan ke kelas Ibu Yuita. Nah, ini merupakan kelas Ibu Yuita. Silakan mengerjakan berurut ya dari atas sampai bawah. Yang bisa diakses hanya yang berwarna biru. Jika abu-abu seperti ini berarti yang sebelumnya belum selesai. Oke, silakan nanti Ibu Yuita akan memberikan feedback dan review pada kelas ini. Dan jika Bapak Ibu sekalian butuh konsultasi dengan Ibu Yuita, bisa klik butuh bantuan. Nanti akan dihubungkan oleh ke nomornya Ibu Yuita ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian?
Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Al. Baik, terima kasih. Ya. Saya kembalikan ke Ibu. Terima- Iya, terima kasih banyak Pak Al yang sudah berbagi bagaimana caranya mengunduh sertifikat dan masuk ke kelas-kelas juga ya. Jadi setelah ini diharapkan Bapak dan Ibu guru yang ada di sini yang ingin masuk ke kelasnya Ibu Yuita maupun kelas-kelas kami yang lainnya sudah punya pemahaman yang cukup baik mengenai bagaimana caranya bisa mendaftar dan masuk ke kelas-kelasnya. Baik Bapak dan Ibu, wah tidak terasa nih sekarang kita sudah berada pada jam 3.35 ya. Saya sangat berbahagia sekali bisa berada bersama Bapak dan Ibu di sini untuk belajar dan berbagi ilmu bersama fasilitator kami yang merupakan salah satu guru Binar Ambasador yaitu Ibu Yuita. Ibu Yuita, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbagi bersama teman-teman guru di Guru Binar yang sudah membagikan keilmuannya di sini ya. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih juga untuk waktunya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sesi webinar kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan dapat membantu Bapak dan Ibu untuk lebih berkembang menjadi lebih kreatif dan inovatif sehingga dapat menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang interaktif. Bapak dan Ibu, saya Gina Gustan beserta seluruh kru yang bertugas pamit izin undur diri dan kami berharap dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu di sesi webinar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gina, terima kasih Sama-sama Bapak. Ibu Yuita, terima kasih. Semuanya Guru Binar, tetap semangat. Ditunggu di kelas semuanya ya. Iya dong, segera daftar.